kepada warga Mimika yang ingin bepergian keluar kota Timika, maka sudah pasti harus menyertakan kartu atau surat keterangan bebas COVID. Surat tersebut ditujukan kepada Ketua Tim Gugus Tugas, permohonan untuk mengetes antibodi, kemudian surat permohonan ini harus dilampirkan atau dengan membawa surat pengantar dari kepala kelurahan atau kepala kampung setempat. Nanti dari tim gugus tugas akan menyampaikan ini kepada Dinas Kesehatan. Dinas Kesehatan akan menerbitkan surat pengantar untuk disampaikan kepada puskesmas yang ada. Puskesmas yang kami tunjuk ada 4 puskesmas, yaitu Puskesmas Timika, Puskesmas Timika Jaya, Puskesmas Wania, Puskesmas Pasar Sentral untuk tes cepat antibodi. Hasil tes itu setelah diterbitkan, maka dokter yang bertanggung jawab terhadap hasil pemeriksaan tersebut akan memberikan surat rekomendasi, apakah positif atau negatif. Jika hasilnya negatif, surat rekomendasi tersebut jika hasilnya negatif, nanti dari Dinas Kesehatan akan mengeluarkan surat keterangan bebas COVID untuk selanjutnya diserahkan kepada pemohon dan kemudian akan diteruskan kepada Ketua Tim Gugus Tugas Pengendalian COVID-19. Jika dia dinyatakan positif, maka kami akan mengeluarkan surat keterangan bahwa tidak layak untuk keluar Timika karena positif antibodi dan sudah pasti akan melakukan protokol kesehatan yaitu isolasi. Dinas Kesehatan sendiri mengeluarkan protokol kesehatan terkait dengan isolasi mandiri dengan nomor surat yaitu 440-1015.B/2020 untuk melakukan protokol isolasi mandiri. Isolasi mandiri ini tentu saja mengacu pada protokol dari Kementerian Kesehatan tentang isolasi mandiri. Terima kasih buat Dinas Kominfo yang sudah boleh memfasilitasi konferensi pers di malam hari ini. Rekan-rekan pers, selamat berjumpa. Saya pikir setelah beberapa hari ini kita tidak melakukan konferensi pers secara langsung. Pada kesempatan yang baik ini, kami mewakili tim gugus tugas penanganan COVID-19 Kabupaten Mimika menyampaikan banyak terima kasih untuk kebersamaan rekan-rekan pers yang hampir setiap hari bisa memberikan informasi kepada masyarakat terhadap perkembangan COVID-19 di Kabupaten Mimika serta upaya-upaya yang dilakukan oleh tim gugus COVID percepatan pengendalian COVID-19. Sebagaimana yang sudah dirilis oleh tim gugus tugas percepatan pengendalian COVID-19 Provinsi Papua, bahwa di hari ini untuk Kabupaten Mimika ada penambahan 4 kasus baru, dan 4 kasus baru ini merupakan hasil spesimen yang dikirim dan diterima pada tanggal 19 Mei lalu. Kemudian kami menerima laporannya kemarin malam pada tanggal 26 Mei. Dari 4 hasil terkonfirmasi PCR positif, ini merupakan laporan dari Pusat Penelitian dan Pengembangan Kesehatan Provinsi Papua. Dari 4 kasus ini yang dilaporkan yang dikirim spesimennya oleh RSUD Mimika, yaitu kasus 202 dengan inisial VBP, perempuan usia 27 tahun, beralamatkan
di Jalan Budi Utomo dengan tempat tinggal ada di Pasar Sentral, Distrik Mimika Baru. Kasus 202 ini merupakan kontak erat dari kasus sebelumnya, yaitu 031 dengan inisial IMS, dan juga kontak erat dari kasus 088 dengan inisial TSP. Kemudian untuk kasus 203 dengan inisial SFK merupakan laki-laki usia 37 tahun yang beralamatkan di wilayah SP2 Kelurahan Timika Jaya, Distrik Mimika Baru. Kita tahu bahwa kasus 203 ini memiliki riwayat perjalanan dari salah satu kabupaten di Jawa Timur dan baru tiba kembali di Timika sebelum pembatasan penerbangan dilakukan, yaitu pada tanggal 25 Maret silam. Jadi ini diduga kasus 203 ini kemungkinan merupakan bagian daripada klaster Surabaya yang mana memiliki kecenderungan sudah terinfeksi di Surabaya. Yang berikut 204 dengan inisial MDN, perempuan usia 20 tahun, beralamatkan di Gorong-Gorong, Kelurahan Kebun Siri. Dan yang terakhir kasus 205 dengan inisial YHR, laki-laki usia 29 tahun, beralamatkan di Sektoral, Kelurahan Dinggo Narama, Distrik Mimika Baru. 4 kasus ini merupakan hasil daripada tracing kontak yang ditemukan pada saat penyelidikan epidemiologi dilakukan. Dengan bertambahnya 4 kasus ini, maka kumulatif kasus COVID-19 di Kabupaten Mimika berjumlah 205. Kalau kita lihat dari kasus 205 ini, maka kelompok umur yang paling banyak yaitu kelompok usia antara 45 sampai 65 tahun. Kemudian proporsi laki-laki yang mana sebesar 76 atau 77% lebih banyak dibandingkan perempuan yang jumlahnya adalah 23,38%. Setelah itu kalau kita melihat sebaran kasus, menurut kelurahan, 4 kasus baru tadi yang sudah kami sampaikan, itu terjadi penambahan di Kelurahan Pasar Sentral 1 kasus, Timika Jaya, Dinggo Narama, dan Kebun Siri masing-masing 1 kasus. Dari jumlah 205, Kelurahan Tembagapura masih menduduki urutan terbanyak, yaitu 125 kasus. Sementara di Kuamki dan Kelurahan Kamorojaya masing-masing 15 kasus. Sementara Kelurahan Inauga dan Kelurahan Kebun Siri masing-masing 11 kasus, dan Kelurahan Sempan serta Kelurahan Karangsenang masing-masing ada 5 kasus. Dengan demikian, ada 7 kelurahan yang merupakan zona merah dengan jumlah kasus sama dengan atau di atas 5. Sementara Kuala Kencana, Wonosari, Wonosari Jaya, Timika Indah, Otomona, Nawaripi, Pasar Sentral, Dinggo Narama, dan Timika Indah, serta Koprapoka dan Wanagon, ini kasus terdistribusi hampir merata, yaitu antara 1 sampai 3 kasus. Jadi ada 17 kelurahan yang sudah ditemukan atau dilaporkan, di mana 7 merupakan kelurahan dengan zona merah, sementara 10-nya adalah masih zona kuning. Kita berharap ini tidak meningkat.
Sampai malam hari ini belum ada laporan terkait dengan perkembangan pasien yang dinyatakan sembuh. Demikian pula belum ada laporan yang menyatakan di hari ini ada pasien yang meninggal. Sehingga jumlah pasien yang sudah dinyatakan sembuh masih tetap seperti hari kemarin, yaitu 79 orang, di mana dari 79 orang ini jumlah laki-laki sebanyak 6 orang dan jumlah perempuan sebanyak 13 orang. Dengan angka kesembuhan, jumlah laki-laki yang dinyatakan sembuh jumlahnya secara persentase 2 kali lebih tinggi dibandingkan perempuan dari persen jumlah keseluruhan, yaitu 39%. Sementara dari jumlah kesembuhan ini, kalau kita melihat dari 79 orang ini dengan nilai median usia yaitu 44 tahun kurang atau sama dengan 44 tahun, itu jumlahnya sebanyak 38 kasus dengan rata-rata hari perawatan yaitu hampir 18 hari. Sementara pasien yang lebih tua, yaitu di atas 44 tahun, hari perawatannya sedikit lebih lama, yaitu sebanyak 19 hari. Tentu saja dengan rata-rata ini kita bisa melihat bagaimana masa 14 hari masa inkubasi ditambah 2-3 hari, ini adalah waktu yang dibutuhkan oleh rumah sakit, dalam hal ini tim medis, untuk memberikan penanganan ekstra kepada pasien-pasien. Kalau kita melihat dari kejadian kematian sampai saat ini, kejadian kematian turun dari 8% menjadi 1,9%. Ini merupakan kemajuan dan kerja keras daripada tim medis yang ada di rumah sakit, baik yang di RSUD Mimika maupun di Rumah Sakit Tembagapura serta Rumah Sakit Mitra Masyarakat. Rekan-rekan pers sekalian yang kami hormati, pada kesempatan ini kami juga ingin menyampaikan bahwa pasien yang masih aktif atau yang sedang menjalani isolasi atau perawatan di 3 rumah sakit sebanyak 122 orang yang tersebar di 3 rumah sakit, masing-masing di RSUD Mimika sebanyak 59 pasien COVID-19 yang sedang dirawat. Kemudian Rumah Sakit Tembagapura ada 61 pasien COVID-19 yang dirawat, dan yang terakhir di Rumah Sakit Mitra Masyarakat sebanyak 2 kasus yang sedang, 3 kasus yang sedang dirawat di Rumah Sakit Mitra Masyarakat. Rekan-rekan pers, di hari ini juga perlu kami menyampaikan jumlah OTG, ODP, dan PDP, di mana pada hari ini PDP baru dari RSMM dan Rumah Sakit Tembagapura berjumlah 4 orang, dan 1 adalah perubahan status dari OTG menjadi PDP, sehingga PDP baru di hari ini berjumlah 4 orang, sehingga kumulatif PDP di hari ini sebanyak 35 orang, dan dari 35 orang ini 20 orang PDP sedang menjalani isolasi, 16 orang di Rumah Sakit Mitra Masyarakat, dan 4 orang ada di Tembagapura, Rumah Sakit Tembagapura. Sedangkan orang dalam pemantauan atau ODP terdapat 29 ODP baru hari ini, sehingga jumlah ODP sampai hari ini sebanyak 566 orang, yang mana
dari 566 ini 14 orang sedang dirawat, yaitu di shelter berjumlah 8 orang, 4 orang ODP ada dirawat di rumah sakit dan 2 orang di rumah sakit mitra masyarakat. Sedangkan untuk orang tanpa gejala atau OTG, di hari ini ditemukan 8 OTG baru, yaitu dari Rumah Sakit Tembagapura ada 7 orang, dan juga hasil penyelidikan epidemiologi berjumlah 1 orang. Dengan demikian, jumlah OTG di hari ini berjumlah 524 orang, 47 diantaranya sedang menjalani perawatan di shelter. Rekan-rekan pers, pada kesempatan ini kami juga ingin menyampaikan bahwa di hari ke-7 pelaksanaan pembatasan sosial diperketat, diperluas, secara keseluruhan dari hari pertama hingga hari ini sudah diperiksa 1.857 orang pelaku perjalanan yang boleh dikatakan mereka melanggar waktu yang telah ditentukan sebagaimana instruksi Bupati Mimika nomor 4 tahun 2020 untuk tidak melakukan aktivitas antara mulai dari jam 14.00 hingga jam 6 pagi. Kalau kita melihat di hari pertama terjaring 414 orang yang diperiksa dan diperiksa tes cepat antibodi, dan dari jumlah tersebut 29 orang dinyatakan positif. Sedangkan pada pelaksanaan PSDD hari kedua turun separuhnya, yaitu 280 orang yang diperiksa, 28 orang diantaranya positif antibodi tes cepat. Kemudian pada pelaksanaan PSDD hari ketiga sebanyak 342 atau meningkat, dan dari 342 orang yang terjaring 10% atau 35 yang dinyatakan rapid test atau tes antibodinya positif. Kemudian di pelaksanaan hari keempat sebanyak 313 orang yang terjaring, 36 orang dinyatakan positif antibodi. Kemudian di hari kelima turun separuhnya, yaitu 135, di mana 17 orang yang ditemukan positif dengan tes cepat antibodi. Di hari ke-6 147 orang yang terjaring dan kemudian diperiksa, dan diantaranya 20 orang yang dinyatakan positif tes cepat antibodi. Dan yang terakhir di hari ini, dari 226 yang dijaring dan kemudian diperiksa, atau hampir 2 kali lebih banyak dibandingkan hari ke-6, di antara 226 orang ini 10 orang yang dinyatakan positif antibodi. Dengan demikian, secara keseluruhan, jumlah kasus positif dari pelaksanaan PSDD hari pertama hingga hari ke-7 sebanyak 175 orang yang dinyatakan positif tes cepat antibodi dari 1.857 orang yang diperiksa, atau sama dengan 9,42%. Tim pers, pada kesempatan yang baik ini kami menyampaikan banyak terima kasih karena kami melihat di beberapa media yang mana penyampaian ada sejumlah orang, yaitu 2 orang yang melarikan diri dari shelter dan sampai hari ini belum kembali, yaitu setelah kami mengidentifikasi nama,
Yang pertama yang belum kembali yaitu Rizky Talubun, usianya 17 tahun, laki-laki yang beralamatkan di Jalan Samratulangi. Ini terjaring pada PSDD hari keempat, yaitu pada tanggal 24 Mei. Dan waktu itu terjaring di pertigaan Jalan Ahmad Yani atau depan POM Lama. Dan yang kedua adalah Octavianus Rawulun, laki-laki usia 17 tahun, dengan alamat di daerah Nawaripi, sama yang bersangkutan ini juga terjaring pada pelaksanaan PSDD hari keempat di lokasi depan kantor POM Lama. Demikian rekan-rekan pers, informasi terkait dengan perkembangan COVID-19 di Kabupaten Mimika yang dilaksanakan oleh tim gugus tugas percepatan pengendalian COVID-19 Kabupaten Mimika. Saya coba jawab terkait dengan 3 indikator, memang benar 3 indikator kesehatan sebagai tolak ukur untuk pelaksanaan new normally, yaitu bagaimana gambaran epidemiologis kasus, kemudian surveillance, dan juga pelayanan kesehatan. Yang jelas, gambaran epidemiologi ini didapatkan atau diperoleh dari kegiatan surveillance atau pengamatan secara terus-menerus dari hari ke hari, terutama dalam kurun waktu 24 jam. Dari kegiatan surveillance epidemiologi sebagai contoh, yaitu penjaringan kasus secara aktif ketika petugas-petugas yang tergabung dalam tim PSDD itu merupakan bagian daripada kegiatan surveillance. Berikutnya juga, tracing kontak ini merupakan bagian terpenting daripada kegiatan surveillance. Dan dari kegiatan surveillance ini tentu saja memberikan kontribusi kepada gambaran epidemiologi. Dari gambaran epidemiologi tentu saja ada 3 komponen penting, yaitu orang, tempat, dan waktu. Seberapa banyak kasus, kalau dilihat menurut orang, terutama data demografinya, baik itu jenis kelamin, usia, maupun status demografi lainnya, misalnya suku atau race dan pekerjaan, itu akan memberikan gambaran epidemiologi. Kemudian tempat, yaitu distribusi kasus jika dilihat sebaran menurut tempat, dan juga waktu. Waktu ini kita kunci, yaitu sampai hari ini kasus COVID-19 masih ditetapkan sebagai wabah global atau pandemi global, maka pengamatan orang, tempat, dan waktu ini masih akan terus dilakukan dalam kurun waktu 24 jam. Makanya kenapa ada pemeriksaan real time. Real time yaitu diperiksa hari itu dan dalam kurun waktu kurang dari 24 jam ini harus dilaporkan. Tentu saja data epidemiologis yang bersumber daripada kegiatan surveillance baik aktif, yaitu petugas yang pergi mencari, maupun pasif, yaitu ketika menangkap di fasilitas kesehatan, maka tentu saja akan data-data kesehatan ini, salah satu manfaatnya adalah bisa digunakan sebagai langkah kebijakan yang harus dilakukan oleh pemerintah pada setiap tingkatan. Kembali lagi di Kabupaten Mimika, tadi saya sampaikan cut off dari kasus adalah 44 tahun. Ini sangat menguntungkan kita. Kita lihat kasus dari sejumlah kasus, dari 205 kasus, kita bisa melihat hampir sebagian besar ada kelompok usia kurang dari 45 tahun. Ini sangat menguntungkan oleh karena resiko untuk menyebabkan meningkatnya fatality rate atau rata-rata kematian ini akan semakin kecil meskipun kita ditantang dengan penyakit-penyakit menular lain, misalnya TB maupun malaria. Nah, khusus untuk pelayanan kesehatan tentu saja ini menjadi penting karena
jika dilakukan kehidupan normal yang baru, maka pelayanan kesehatan kepada masyarakat ini harus memang diatur secara baik. Pelayanan mana yang memang harus tetap masih dilakukan di dalam gedung, ataukah nanti pelayanan kesehatan akan dilakukan di luar gedung? Ini tentu saja akan disusun mekanismenya, tentu saja dengan mengacu pada protokol kesehatan, tetapi melihat karakteristik atau situasi pandemi yang ada terjadi di Timika. Saya pikir lama-kelamaan dari pandemi ini akan menjadi penyakit atau pola penyakit endemis, yaitu penyakit yang memang ada, yang bisa kita lakukan yaitu bagaimana mengendalikan. Jadi upaya yang terbesar hari ini yang mestinya harus dilakukan adalah upaya mengeliminasi. Sudah tidak bisa melakukan eradikasi, tapi yang terpenting eliminasi. Eliminasi ini merupakan salah satu langkah kita harus bersahabat dengan COVID. Nah, karena eliminasi yang dilakukan, maka pembatasan sosial, maka bagaimana pola hidup, perilaku hidup sehat diterapkan pada new normal setelah pada masa COVID-19 ini ada di tengah-tengah kita, ini tentu saja akan menjadi berbeda. Nah, mengacu pada protokol kesehatan, saya pikir dari pemerintah pusat, dalam hal ini Kementerian Kesehatan, sudah menerbitkan protokol-protokol kesehatan yang harus atau yang akan diterapkan oleh pemerintah daerah menurut aktivitas masyarakat, misalnya pendidikan, kemudian perkantoran, kemudian tempat-tempat umum. Tentu jika dibilang protokol, maka harus wajib dilakukan. Itu yang pertama. Yang kedua, dibilang protokol, maka pelaksanaannya itu mengacu pada pedoman. Maka kalau mengacu pada pedoman, maka sudah pasti ini harus diatur secara tertulis, apakah nanti dalam bentuk regulasi, ataukah penerapan itu sedikit diberikan kelonggaran, tergantung juga respon daripada publik untuk melaksanakan ini. Tetapi kalau memang saya sangat percaya ini akan menjadi satu dokumen daerah jika new normal ini diselenggarakan di Timika, maka akan dipilah pada area mana yang harus dilakukan terlebih dahulu. Saya pikir kalau kita lihat dari hampir 3 bulan perjalanan percepatan pengendalian COVID-19, yang mungkin akan lebih mudah dilakukan, pertama perkantoran, yang kedua hotel, yang ketiga adalah sekolah. Dengan tanda kutip social distancing, kemudian mencuci tangan menggunakan sabun di bawah air mengalir, dan juga menggunakan masker, ini pasti akan diatur. Dari awal dilakukan PSBB itu yang diterapkan adalah sebagian besar adalah protokol kesehatan. Contoh, membatasi pergerakan penduduk pada jam-jam tertentu. Yang kedua adalah mengkampanyekan untuk melakukan social distancing, jaga jarak, dan baik itu social distancing maupun physical distancing. Mencuci tangan, itu adalah protokol-protokol kesehatan yang sudah diselenggarakan. Yang menjadi tantangan, manakah yang harus didahulukan? Dan apakah bisa dilaksanakan di Timika? Saya pikir pasti akan dilaksanakan di Timika. Hanya saja pada kelompok mana yang akan menjadi role model untuk dilakukan, tentu saja kita akan melihat hasil evaluasi dan juga berbasis bukti, baik data surveillance, data-data epidemiologi, maupun kajian-kajian data kesehatan, terutama dari data kesehatan di rumah sakit. Salah satu kriteria resiko rendah kita bisa lihat dari banyaknya OTG, orang tanpa gejala. Kemungkinan disebut resiko rendah, mereka tidak tinggal serumah, tapi mereka berada dalam suatu lokasi, di dalam suatu tempat, di dalam ruangan tertutup. Contoh, petugas kesehatan, tapi mereka ada lebih dari 1 jam. Itu disebut resiko rendah. Dan data-data kami sudah menunjukkan bahwa OTG yang terkonfirmasi real time PCR
dan dinyatakan sebagai pasien COVID adalah 11%. Demikian halnya juga dengan ODP. Jadi peluang antara ODP dan OTG ini sama sebenarnya. Meskipun kalau kita lihat jumlah PDP, mereka yang punya kontak erat resiko tinggi atau kontak erat resiko tinggi yaitu misalnya tinggal serumah dan setiap hari mereka bisa bertemu tetapi tidak menggunakan masker, kemudian masih menggunakan perabotan rumah tangga yang sama, terus peluang mereka 7 kali lebih tinggi dibandingkan mereka yang punya risiko rendah. Nah, memang untuk tes massal seperti rapid test yang kami laksanakan sampai hari ke-7 ini di era PSDD, ini sebenarnya kami belum bisa mengklaim mereka risiko rendah karena kami masih menunggu bagaimana dari mereka yang positif antibody dengan rapid test, ini berapa persen sih yang ada yang bisa dinyatakan positif dengan pemeriksaan PCR. Nanti kita tunggu 1-2 hari ke depan, kami akan menyampaikan data ini kepada teman-teman pers. Tetapi yang saya mau sampaikan bahwa peluang orang yang pernah kontak dengan kasus terkonfirmasi positif COVID, itu peluangnya hampir sama antara orang dalam pemantauan dengan orang tanpa gejala. Jadi sebenarnya tidak ada bedanya, ini mencerminkan bahwa semua orang yang pernah kontak dengan kasus berisiko untuk tertular. Di wilayah Kota Timika, agar tetap bisa mendukung pelaksanaan PSDD dengan tidak melakukan aktivitas mulai dari pukul 14.00 sampai jam 6 pagi, kemudian ketika di pagi hari dari jam 6 sampai 6 pagi hingga jam 14.00, jika tidak punya kepentingan apapun di luar rumah, maka tetap tinggal di dalam rumah. Jika keluar rumah, mestinya harus tetap menggunakan masker dan tetap sesering mungkin melakukan atau mencuci tangan dengan menggunakan sabun di bawah air mengalir lebih kurang 20 detik dengan menggunakan 6 langkah cara mencuci tangan. Kami pikir kasus ini bisa terhenti jika masyarakat tidak lagi bergerak. Kasus ini bisa terhenti jika masyarakat bisa melindungi dirinya dengan tetap menggunakan masker yang menutup hidung dan juga wilayah atau daerah mulut, dan masyarakat juga bisa terlindung jika sesering mungkin mencuci tangan. Kemudian masyarakat juga bisa terlindungi jika melakukan social distancing dan juga physical distancing. Kami pikir masyarakat Mimika memang harus bijak supaya bagaimana percepatan pengendalian COVID-19 ini bisa betul-betul kita capai, kemudian kita bisa melaksanakan kehidupan kita meskipun tidak seperti era sebelumnya atau masa sebelumnya. Di masa sekarang kita harus hidup sedikit berbeda, yaitu protokol kesehatan terkait dengan bagaimana menjaga diri kita sendiri, jaga keluarga untuk tidak tertular COVID-19.